Dok, kamu pulang aja. Daripada kamu di sini bahaya. Kamu lebih baik pulang. Udah tinggalin tempat ini. Tempat ini itu api. Kamu jangan mau tinggal di api. Ini semuanya itu api. Lebih baik kamu pulang ya. Si kakek-kakek ini lebih lama itu lebih menjauh sambil mengucapkan kata-kata lebih baik kamu pulang ya. Menjauh. Lebih baik kamu pulang ya. Lebih baik kamu pulang. Sampai akhirnya nggak kelihatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free, tentunya di channel kesayangan kita semua, Sudut Malam. Oke, tentunya dimanapun kalian berada, semua subscriber channel Sudut Malam, saya doakan kalian semuanya semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, tulis amin di kolom komentar. Ini doa yang baik buat kita semua. Oke. Di episode kali ini, saya itu akan menceritakan sebuah pengalaman dari Ibu Endang. Dia ini bekerja di Jakarta sebagai ART, tetapi di sana dia itu mengalami pengalaman yang mungkin tidak akan pernah terlupakan. Tetapi seperti biasanya dong, sebelum saya mulai ke ceritanya, silakan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya yang sudah subscribe, yang sudah menjadi subscriber setia Sudut Malam, jangan lupa tulis siapa nama kalian dan dari mana kalian semuanya ini berasal. Biar kita kenal, oke? Dan tidak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Ibu Endang. Dia ini seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Dan dia ini merupakan janda. Dan mau tidak mau, Ibu Endang ini harus menjadi tulang punggung keluarga itu sendiri demi menghidupi dan mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya. Jadi ketiga anaknya Bu Endang ini masih sekolah, masih kecil-kecil. Ada yang SD dan ada yang SMP. Dengan sangat terpaksa karena Bu Endang ini harus menghidupi ketiga anaknya dan karena di kampungnya ini tidak ada pekerjaan untuk dirinya, akhirnya dia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Dan di sini Bu Endang itu bekerja sebagai ART atau asisten rumah tangga. Singkat cerita, akhirnya Bu Endang berangkat nih ke Jakarta. Dan sampainya di sana dia itu, waduh, senang banget karena majikannya itu sangat kaya banget loh. Jadi majikannya itu rumahnya itu udah tingkat lantai 2. Jadi di rumah itu hanya 2 orang. Tetapi pembantunya ini ada 2. Satu tukang kebun, satu supir, dan satunya lagi si Bu Endang ini sendiri. Sesampainya di sana, Bu Endang ini sudah melalui kesepakatan. Dia itu akan digaji sebesar 3 juta rupiah. Dan pada tahun 2006, uang 3 juta rupiah ini gede banget. Di sini Bu Endang senang banget dong. 1 minggu di sana, Bu Endang ini sudah mulai betah. Pekerjaannya itu ringan banget. Dia hanya mencuci dari pakaian 2 orang tersebut. Ya tentu saja jumlah cuciannya atau jumlah pakaian kotornya itu nggak banyak banget. Dan dia hanya mengepel. Dan jika mencuci piring pun bukan piring yang sangat banyak. Ya namanya aja kan di rumah itu cuman ada suami istri itu doang. Jadi semua pekerjaan ini lebih ringan lah tentunya. Di sini Bu Endang itu senang banget, dia ngerasa betah banget, klop banget dengan majikannya. Dan majikannya ini pun ternyata itu baik banget sama Bu Endang. Bu Endang ini sering diajak jalan-jalan, sering dibawa ke mall, sering diberikan baju baru, dan lain sebagainya. Dan ternyata majikannya ini juga bukan hanya baik kepada Bu Endang, tetapi kepada supir dan tukang kebunnya, kepada pembantu-pembantu lainnya. Dan si majikannya ini pun sering kali itu duduk bareng sama pembantu-pembantunya pada saat malam hari. Ketika majikannya itu udah selesai bekerja atau beraktivitas di luar, pada malam harinya mereka itu sering ngumpul. Mereka itu sering bertukar cerita bareng. Ini beda banget, jarang banget ada majikan yang kayak gini. Jadi di sini Bu Endang itu dititipi pesan oleh si majikannya agar jika memang tidak ada kepentingan, Bu Endang ini dilarang keluar dari rumah tersebut. Dan di sini Bu Endang pun ya oke lah, cuman kayak gitu kok. Dan di sini memang jarang banget Bu Endang ini ada keperluan ngapain sih. Dia belanja aja bulanan bareng sama majikannya ke mall.
Jadi otomatis semua perlengkapan atau semua bahan makanan yang dibutuhkan itu sudah terpenuhi dalam satu waktu mereka belanja itu. Paling juga kalau ada tukang sayur keliling, dan di situ pun Bu Endang tidak keluar dari rumah. Tetapi di sini Bu Endang itu tidak sadar bahwasanya sebenarnya majikan dia atau bosnya dia itu kan mempersempit gerak langkah Bu Endang. Jadi Bu Endang itu seperti dikurung atau dipenjara. Dia itu tidak boleh bersosialisasi dengan orang yang berada di luar sana. 1 bulan pun berlalu. Di sini Bu Endang itu sudah merasakan seperti ada keganjilan-keganjilan yang berada di rumah situ. Jadi Bu Endang ini sering ketika pagi hari dia kan membuat teh tuh. Dia membuat teh, setelah ia minum, ia taruh di sebelah kompor. Lalu dia melanjutkan aktivitasnya lagi seperti mencuci piring dan lain sebagainya. Tetapi ketika Bu Endang ini kembali lagi ke sebelah kompor tersebut, hendak minum lagi, gelasnya itu sudah tidak ada di situ atau minumannya sudah tidak ada di situ. Dan di sini pertama, kedua, dan ketiga mungkin Bu Endang ini masih berpikiran bahwasanya dirinya mungkin yang lupa menaruh minuman tersebut atau air minum tersebut. Tetapi seringkali ia tuh merasakan seperti itu. Bahkan yang tidak masuk akal, jika Bu Endang ini memang benar-benar yang salah naruh, dia itu tidak pergi dari dapur tersebut. Ketika ia meminum dan beraktivitas itu di dapur, kok bisa-bisanya air minumnya ini bisa ada di teras atau di ruang tamu. Nah, disinilah yang membuat si Bu Endang ini bingung. Padahal dia itu belum sempat ke teras atau ke ruang tamu. Kok bisa aku naruh minumannya di sana? Kayaknya nggak mungkin. Tapi di sini Bu Endang pun nggak pikir macam-macam tuh. Udahlah, biasa aja. Dan pernah di suatu malam, dia itu tertidur. Tiba-tiba dia itu terbangun. Jadi di mimpinya dia itu didatengin. Itu makhluk yang sangat besar, warnanya hitam gitu loh. Dia itu seperti mencekik si Ibu Endang. Tetapi itu kalau menurut orang Jawa itu apa ya namanya, ketindihan atau apa. Jadi dia itu di antara sadar dan setengah sadar. Seperti mimpi tapi merasakannya itu nyata. Dan Bu Endang ini pun langsung terbangun. Dia langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Tetapi ketika Bu Endang terbangun, ya memang nggak ada apa-apa. Dia pun akhirnya lanjut tidur. Dan semakin hari keanehan-keanehan itu seringkali terjadi. Pernah sesekali dia itu turun ke kamar mandi. Jadi kamarnya Ibu Endang ini berada di lantai 2 nih. Dan di suatu malam dia ini pengen pergi kencing dan kamar mandinya itu ada di bawah. Dan pada saat dia turun ke bawah, dia itu melihat si Handoyo. Handoyo ini adalah supir dari majikannya atau pembantu yang ada di situ juga. Dia pun otomatis menyapa dong. Mas Handoyo, Mas. Tapi di sini si Handoyo itu hanya diam. Dia itu nggak menjawab. Padahal jelas-jelas si Handoyo ini tuh lagi menghadap ke TV. Dia itu seperti lagi nonton TV, tapi disapa atau dipanggil sama Bu Endang, dia itu tidak menjawab. Padahal sudah jelas banget terlihat, matanya dia pun terbuka, tidak tertidur. Di situ, Bu Endang pun akhirnya agak serem, agak merinding gitu loh. Akhirnya sudahlah, dia lanjut setelah buang air kecil, dia menuju ke kamarnya lagi, ke lantai 2. Dan setelah saat dia itu memikirkan itu, tiba-tiba dia itu mendengar 2 orang pria ini sedang berbicara atau sedang mengobrol. Mungkin ini adalah kamar dari Pak Sinar. Pak Sinar ini itu tukang kebun yang berada di situ. Loh, Pak Sinar ini ngobrol sama siapa ya? Bukannya Handoyo tadi di bawah lagi nonton TV? Nah, di sini Bu Endang itu kaget. Pak Sinar ini atau tukang kebunnya di dalam kamarnya itu lagi ngobrol sama siapa. Akhirnya Bu Endang ini nguping. Dia tempelkan nih, telinganya itu ditempelkan di tembok kayak gini nih. Tetapi di sini Bu Endang itu jadi makin heran. Dia itu mendengar bahwasannya Pak Sinar ini ngobrolnya itu suaranya itu mirip banget dengan suara Handoyo. Dia kaget dong. Akhirnya dia itu keluar dari kamarnya, dia menghampiri kamar si Pak Sinar. Dia pun mengetuk pintunya. Loh, Bu Endang, ada apa Bu? Pak Sinar sama siapa Pak di kamar Pak? Sama Handoyo. Apa Bu? Astagfirullah. Handoyo dari tadi di sini Pak. Ya iya, dia emang malam ini tidur di sini sama saya.
Dia kan emang sering tidur di sini bareng sama saya. Lagi nonton TV nih. Bu Endang mau ikut nonton TV sini masuk. Nggak usah Pak, nggak usah. Ada apa sih? Kok Bu Endang kayaknya takut banget wajahnya? Gini, tadi Mas Handoyo itu turun nggak? Enggak. Dari tadi dia di sini kok. Astagfirullahaladzim. Ada apa sih Bu Endang? Cerita dong. Akhirnya Bu Endang ini pun menceritakan bahwasannya dirinya tadi ketika dia akan ke WC, dia turun, dia itu melihat Handoyo di depan TV, di ruang tamu sedang menonton TV. Tetapi ketika Bu Endang ini menyapanya, si Handoyo itu hanya diam, tatapannya kosong. Akhirnya mereka bertiga ini pun bingung. Mereka benar-benar bingung. Akhirnya mereka bertiga ini memutuskan untuk turun, untuk melihat apa yang tadi dilihat oleh Bu Endang, apakah benar. Dan di situ ternyata TV-nya sudah mati. Dan ya memang nggak ada Handoyo, karena Handoyo ini ada di atas. Lah mulai dari sinilah Bu Endang ini menjadi takut. Dia itu sampai meyakinkan sama si Pak Sinar dan Mas Handoyo itu loh. Ini beneran kok, aku nggak bohong. Ya udah nggak apa-apa, kan udah malam Bu, mending Bu Endang tidur aja. Dan di sini si Handoyo ini dia itu masih masih muda banget. Dia itu umurnya baru 23 tahun. Dia belum menikah, masih bujang. Sedangkan Pak Sinar, kalau Pak Sinar ini sudah tua. Tapi di antara ketiga mereka ini hanya Handoyo lah yang sudah bekerja itu selama 5 bulan di situ sebelum si Pak Sinar dan Ibu Endang itu masuk bekerja di situ. Jadi semuanya bisa tergolong ini baru pembantunya. Pada keesokan harinya, Bu Endang ini udah melupakan kejadian yang semalam. Mungkin halusinasi atau bayangannya aja nih. Tetapi di malam yang kedua, ini malah justru terjadi kepada si Pak Sinar. Pada saat itu, benar-benar si Handoyo itu berada di sebelahnya pada saat ia tertidur. Dan dia pun kasusnya sama seperti Bu Endang. Dia ini pengen kencing. Dia turun kan ke bawah ke kamar mandi, dan di situ dia juga melihat Handoyo sedang menonton TV. Dan di sini akhirnya Pak Sinar itu kaget. Dia itu sambil mengusap-usap matanya, ini beneran gak sih? Tadi Handoyo di sebelahku loh di kamar. Kok ini sudah ada di ruang tamu lagi nonton TV? Akhirnya karena dia takut, dia panik, dia itu nggak jadi buang air kecil, dia nggak jadi ke kamar mandi, dia naik lagi tuh ke lantai 2. Dan ketika dia membuka kamarnya, Handoyo ternyata masih tertidur di situ. Lah, di sini akhirnya si Pak Sinar ini membangunkan Handoyo. Dan mereka itu karena ngobrol begitu panik, akhirnya Bu Endang ini mendengar, dia terbangun. Dia pun keluar dari kamarnya, nyamperin ke kamar Pak Sinar lagi. Dan di sini Pak Sinar itu menceritakan apa yang dialaminya tadi. Pada keesokan harinya, pada saat Bu Endang ini akan membeli sayur, itu dia sekarang itu nekat keluar rumah. Biasanya kan tukang sayurnya itu yang masuk ke dalam rumah dari majikan Bu Halimah. Tetapi sekarang udah dia tuh Bu Endang ini benar-benar udah pergi dulu, keluar dulu, nyamperin ke tukang sayur. Di situ ada tetangga majikannya si Bu Endang, dia itu bercerita, loh pembantu baru lagi? Iya, di rumah mana? Di rumah Pak Muji. Loh, aku loh heran sama Pak Muji. Emang kenapa Bu? Dia itu sering buat gonta-ganti itu loh, namanya pembantu loh. Setiap 1 tahun sekali itu pasti mereka ganti semua. Emangnya Pak Muji itu galak ya? Enggak kok Bu, dia baik banget loh Bu sama pembantu-pembantunya. Lah kok bisa kayak gitu? Iya, ada hal aneh juga loh. Kenapa Bu? Jadi udah 3 tahun ini pembantunya Pak Muji ini meninggal secara misterius terus loh. Lah meninggal secara misterius gimana? Ya jadi mereka itu nggak sakit nggak apa, tapi tahu-tahu meninggal. Lah masa sih Bu? Jangan nakut-nakutin aku Bu. Aku kan baru di sini. Serius, bukannya aku nggak nakut-nakutin tuh, tanya sama yang lainnya. Iya kan Bu? Iya Bu, bener Bu. Warga sini juga bingung kok. Dan anehnya lagi Bu, yang meninggal itu pasti pria Bu, pembantu prianya dan pembantu yang belum menikah. Lah, masa? Dan di sini Bu Endang itu kaget. Akhirnya Bu Endang juga bercerita mengenai pengalamannya kepada ibu-ibu komplek tersebut tentang keanehan-keanehan yang ada di rumah tersebut dan yang dialami oleh Bu Endang.
Akhirnya mereka semua ini ngomong sama si Bu Endang, "Bu, lebih baik pulang aja Bu, takut kenapa-napa. Soalnya gini Bu, Ibu jadi pembantunya tahu nggak sih kerjaannya si Pak Muji sama ibunya itu kerjanya apa?" Ya nggak tahu. Yang aku tahu mereka itu pergi pagi-pagi terus sore pasti udah pulang. Setiap hari kegiatannya kayak gitu terus. Lah itu. Jadi di sini ada ya Bu, warga yang penasaran. Dia itu membuntuti Pak Muji bersama istrinya. Ternyata dia itu keluar, itu bukan bekerja, tapi dia itu ke hotel. Dah, masa sih? Iya, itu sampai 3 kali loh Bu. Dan kedua kalinya dia juga pergi ke mall. Dan itu benar-benar ditungguin Bu sama orang sini Bu, karena dia itu penasaran. Dan memang dia dari mall aja pulangnya atau keluar dari mall itu jam 3. Waduh, di situ berarti mereka nggak kerja. Ya nggak mungkin Bu. Atau mungkin Pak Muji ini yang punya mall sama hotel tersebut. Ya nggak tahu kalau itu sih ya. Tapi aku sebagai tetangga ibu cuman ngingetin aja Bu, hati-hatilah. Soalnya mereka itu nggak pernah bersosialisasi sama sekali sama warga di sini. Kalau mereka lewat aja, kita senyumin, mereka itu cuman senyum balik, nggak pernah tanya atau nggak pernah ngeluarin suara sama sekali loh. Dingin banget sikapnya dan sifatnya. Oh ya udah Bu, aku pamit dulu ya Bu. Oh iya Bu. Dan ini pada saat Bu Endang ini kembali ke rumah majikannya, dia itu selama berjalan, dia itu memikirkan apa yang dikatakan oleh ibu-ibu komplek. Masa iya sih? Dan sesampainya di rumah, dia pun atau Bu Endang ini menceritakan kepada si Handoyo dan kepada Pak Sinar. Wah, akhirnya mereka bertiga ini emang benar-benar ketakutan loh. Di sini pada malam harinya, Bu Endang, Pak Sinar, dan Mas Handoyo ini dia itu tidak tidur. Dia berada di kamar pengen tahu majikannya ini kalau malam itu ngapain sih. Karena menurut si Pak Sinar kan ini sering juga di halaman rumah pada saat malam hari. Dia itu ngeliat majikannya ini keluar dari kamar bareng. Tapi setelah itu tuh dicariin nggak ada di kamar mandi, nggak ada di dapur, nggak ada di ruang tamu. Itu sering banget ngeliat itu si Pak Sinar. Akhirnya mereka penasaran. Disinilah akhirnya mereka itu benar-benar nggak tidur tuh. Dan si Pak Sinar ini tugasnya itu cuma ngeliatin suami istri ini atau bosnya mereka itu keluar dari kamar. Pada saat jam 12 malam, mereka ini mendengar suara pintu yang dibuka. Dan suara itu bersumber dari kamarnya majikan mereka. Dan di sini mereka semua ini turun ke bawah pelan-pelan banget. Dan mereka itu kaget loh. Jadi suami istri ini, Pak Muji bersama istrinya, dia itu menggunakan jubah hitam. Tapi pada saat mereka bertiga ini akan berjalan lebih jauh lagi, tiba-tiba Pak Muji itu melihat mereka. Akhirnya mereka bertiga ini pun terpaksa harus balik naik ke atas lagi, ke dalam lantai 2 atau ke dalam kamarnya masing-masing. Dan malam itu mereka gagal. Dan setelah Bu Endang tertidur pada malam hari itu, dia itu kembali diberikan mimpi. Dan ini emang gak jelas banget mimpinya loh. Kayak ngasih petunjuk, tapi Bu Endang sendiri itu tidak tahu siapa sih orang yang berada di dalam mimpinya. Jadi menurut Bu Endang, mimpinya itu, dia itu ada sesosok laki-laki, lebih tepatnya ini udah tua, seperti kakek-kakek lah gitu. Dia itu berjenggot yang sangat panjang, dia menggunakan tongkat, dia menggunakan jubah yang serba putih dan penutup kepala seperti seperti selendang mungkin yang dikaitkan di kepala gitu loh. Dan dia itu mengatakan sama si Bu Endang, "Dok, kamu pulang aja. Daripada kamu di sini bahaya. Kamu lebih baik pulang. Udah tinggalin tempat ini. Tempat ini itu api. Kamu jangan mau tinggal di api. Ini semuanya itu api. Lebih baik kamu pulang ya." Si kakek-kakek ini lebih lama itu lebih menjauh sambil mengucapkan kata-kata, "Lebih baik kamu pulang ya." Menjauh. "Lebih baik kamu pulang ya, lebih baik kamu pulang." Sampai akhirnya nggak kelihatan, hilang si kakek-kakek tua itu. Dan di sini Bu Endang langsung terbangun. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia kembali nih, dia itu nggak bisa tidur. Akhirnya dia itu mengetuk temboknya
si Pak Sinar seperti memberi kode, duk duk duk. Ternyata dibales nih sama si Pak Sinar, entah itu Pak Sinar atau si Handoyo, duk duk duk. Akhirnya si Bu Endang ini ngomong sama Pak Sinar belum tidur Pak? Belum Bu, kenapa Bu? Akhirnya Bu Endang keluar dari kamarnya. Jadi di lantai 2 itu ada beberapa seket ruangan, ada 3 kamar dan 1 ruangan itu seperti ruang tamu. Jadi di sebelah sini itu kamar dari si Handoyo, tengah kamarnya Bu Endang, dan sebelahnya lagi itu kamar Pak Sinar. Pak, keluar dulu yuk ngobrol. Dan ini nih udah jam 3 dini hari tuh. Akhirnya mereka berdua ini ke ruang tamu yang berada di lantai 2. Dan ternyata Pak Sinar pun udah sering banget dimimpiin seperti itu. Tetapi agak beda sedikit kalau Pak Sinar ini dimimpiinnya, ajak teman kamu pulang. Nah yang dimaksud teman ini, entah itu Bu Endang atau si Handoyo. Pak Sinar juga bingung, jadi selama ini Pak Sinar itu hanya membendung apa yang ia rasakan. Ini apa sih sebenarnya, petunjuk apa, dia itu bingung. Akhirnya Bu Endang dan Pak Sinar itu pun bercerita sangat banyak. Dan hingga pada akhirnya adzan subuh itu terdengar. Mereka pun berwudu turun ke bawah. Ini bareng nih. Si Bu Endang pada saat akan mengambil air wudu bersama si Pak Sinar, mereka itu bareng turun ke bawah. Dan di situ dia menjumpai Handoyo sedang menonton TV lagi di ruang tamu. Lah, di sini inisiatif dari si Pak Sinar, dia itu naik lagi. Tetapi Bu Endang pun ikut menyusul. Mereka berdua ini mengecek kamar si Handoyo. Dan betapa tercengangnya mereka berdua. Ternyata Handoyo itu masih tertidur pulas di kasurnya atau di kamarnya. Mereka ini benar-benar kaget. Tetapi setelah kejadian itu, akhirnya mereka itu turun kembali tuh. Karena tadi belum sempat wudhu. Mereka turun, mereka mengambil air wudhu, ternyata si Handoyo itu sudah tidak terlihat dan televisinya pun sudah mati. Akhirnya mereka setelah mengambil wudhu, mereka berdua naik ke atas dan sholat. Lalu setelah sholat, si Pak Sinar dan Bu Endang ini ngobrol lagi. Tapi kali ini, peristiwa yang dilalui oleh si Bu Endang dan si Pak Sinar, mereka berdua ini nggak ceritakan sama si Handoyo. Dan itu menurut Bu Endang, itu membuat Bu Endang ini semakin hari semakin bingung. Dia pun bekerja tidak seperti biasanya. Bahkan pekerjaan sedikit saja itu, Bu Endang sudah merasakan capek banget. Beda loh sama hari-hari yang sebelumnya. Nah, di sini nih, akhirnya si Handoyo ini dipanggil oleh si Pak Sinar. Handoyo pun ditanyai, Han, kamu kalau nganterin ibu sama bapak, nganterinnya kemana sih? Itu Pak, aku kalau nganterin ibu sama bapak, nganterinnya itu ke itu Pak, ke tempat pemberhentian bis. Kok aneh banget Han? Mereka kan punya mobil, ngapain berhenti di situ? Ya aku juga bingung, nggak tahu. Aku setiap hari antar jemput emang di situ terus Pak. Lah kok bisa padahal punya mobil? Terus apa gunanya mereka punya supir? Ada kamu, ada mobil. Kalau mereka pergi aja naik bus. Ya juga ya. Tapi lah, ya udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting kan di sini kita kerja Pak, kita digaji, kata si Handoyo. Dan tibalah pada malam Jumat. Di sini si Ibu Endang dan Pak Sinar ini pengen kembali lagi, pengen tahu apa yang dilakukan majikannya tuh. Akhirnya mereka berdua ini nggak tidur. Tapi kali ini si Handoyo itu nggak ikut. Dan seperti kemarin pada saat jam 12 malam, suara pintu terbuka itu bunyi lagi, kedengeran lagi sama mereka berdua. Dan suara itu berasal dari pintu majikannya. Mereka berdua ini pun langsung tuh hati-hati banget. Mereka jalan menuruni tangga. Dan kali ini mereka itu tidak ketahuan. Mereka benar-benar melihat majikannya ini menggunakan jubah warna hitam. Dan seperti ada kuncungnya gitu loh. Kayak ada topinya tapi lancip gitu. Dan yang membuat mereka kaget lagi, ternyata di sebuah lemari jadi kan ada lemari tuh di sebelah pintu kamarnya majikannya itu. Itu ada lemari yang isinya itu seperti barang-barang antik gitu loh. Ada perhiasan piring zaman dulu, ada teko dan lain sebagainya. Ternyata lemarinya itu digeser sama mereka berdua tuh, digeser keret, dan ternyata di balik lemari itu ada pintunya.
Dan majikan mereka itu masuk ke dalam pintu tersebut. Akhirnya si Bu Endang dan Pak Sinar ini turun lagi, dan menunggu waktu yang agak lama. Dia pun ikut membuka pintu tersebut. Dan mereka ini kaget. Ternyata pintu tersebut adalah pintu menuju ruang bawah tanah. Jadi di rumah itu ada ruang bawah tanah. Mereka itu selama hidup di situ, selama bekerja di situ, itu baru tahu itu. Dan suasananya itu serem banget. Dan sesampainya di ada tikungan tuh di ruangan bawah tanah, ada tikungan. Sebelum mereka melewati tikungan tersebut, mereka itu mendengar bahwa Pak Muji ini atau bosnya mereka itu menyebut nama si Handoyo. Mereka berdua langsung berhenti nih. Mereka nggak jadi jalan, mereka hanya ngintip. Dan mereka itu kaget. Jadi, kedua majikannya ini atau kedua bosnya itu seperti sedang melakukan ritual. Ini benar-benar menakutkan banget menurut si Bu Endang. Di setiap sudut itu banyak banget kemenyan, dupa itu dibakar semuanya tuh. Dan ada kayak sesajen. Dan di tengah-tengah itu kan di tengah-tengah sesajen itu terdapat foto si Handoyo. Aduh, di sini pikiran mereka berdua ini kacau banget. Ya mereka itu nggak tahu apa sih yang lagi dilakukan sama majikan mereka. Ada fotonya Handoyo. Tadi Pak Muji nyebut-nyebut nama Pak Handoyo. Mereka berdua ini bingung. Bingung banget. Dan hingga pada akhirnya mereka berdua itu melihat dari foto Handoyo itu tiba-tiba terbakar tuh, fotonya emang terbakar, keluar api, bes. Tetapi itu apinya cepet banget loh. Kalau namanya kertas, kalau bakar itu kan agak lama pergerakan apinya tuh. Kalau itu enggak. Jadi benar-benar fotonya itu keluar apinya langsung hilang tuh foto. Sekejap mata, benar-benar sekejap mata apinya tuh. Dan di situ mereka berdua ini kaget. Kenapa? Dan di situ si Bu Endang dan Pak Handoyo itu melihat Pak Muji bersama ibunya ini merapatkan tangannya seperti itu loh. Jadi memang seperti kayak persembahan gitu. Persembahan mereka berdua ini sambil berkomat kamit. Dan tiba-tiba saja itu ada bau yang sangat harum. Mereka berdua ini merasakan, mencium bau itu. Harum banget. Dan setelah ada bau harum itu, tiba-tiba itu ada angin yang masuk ke dalam situ. Nah ini nggak bisa dipikir dengan logika lagi, padahal ruangan bawah tanah itu benar-benar nggak ada ventilasinya loh. Selain pintu masuk itu nggak ada ventilasinya lagi loh. Kok bisa ada angin masuk ke sini, lewat mana? Jadi di ruang bawah tanahnya itu lebar banget, besar banget. Kok bisa ada angin masuk? Lalu setelah angin itu masuk, semua dupanya ini, persembahannya ini, dupa dan kemenyan yang dibakar itu langsung mati. Dan setelah itulah mereka berdua ini, si Pak Muji bersama istrinya, mereka berdiri. Dan di sini akhirnya si Bu Endang dan Pak Sinar ini langsung bergegas untuk naik lagi ke tangga tersebut dan keluar dari ruang bawah tanah itu. Dan mereka berdua ini masih bingung, nggak percaya apa yang mereka lihat. Bosnya itu ngelakuin apa gitu loh. Mereka pun langsung naik ke lantai 2. Dan ternyata di situ sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Mereka pun naik ke tangga ke lantai 2. Mereka berdua ini jadi bengong gitu loh. Jadi bingung, masih bingung banget nih. Mereka cuma berjalan aja gitu kan. Dan tiba di depan si kamar si Handoyo, mereka berdua ini kembali mencium aroma harum yang mereka itu merasakan atau mereka cium di bawah tanah tadi, di ruang bawah tanah tadi. Loh, ini kok harumnya sama, dan mereka berdua ini tertegun, mereka benar-benar terdiam gitu loh. Jadi antara matanya Bu Endang dan Pak Sinar ini seperti berbicara gitu, kayak ini kok kayak harum yang tadi, iya nggak sih? Akhirnya mereka ini dengan mengalir gitu aja kan, membuka pintu kamar si Handoyo. Dan di situ mereka sudah melihat Handoyo masih tertidur pulas. Akhirnya di situ pun mereka menutup pintu kamar si Handoyo lagi tuh. Dan mereka pun duduk di ruang tamu di lantai 2 di sebelah kamar Pak Sinar. Dan di situ mereka itu ngambil air minum. Mereka minum berdua tanpa ada pembicaraan, tanpa ada obrolan.
mereka tuh kayak bengong gitu, kayak bingung banget. Bahkan Bu Endang juga lemes batu katanya. Dia tuh merasakan apa sih yang kita lihat, mereka ngapain sih? Setelah setengah jam mereka ini duduk, minum, bengong, akhirnya Bu Endang ini memutuskan untuk ke kamarnya dan tertidur. Dan ternyata di mimpinya kakek-kakek tua itu muncul lagi. Dia itu bilang, kali ini beda apa yang diucapkan dengan mimpi-mimpi sebelumnya. Dia itu bilang, semuanya udah telat, udah nggak bisa diselamatkan. Setelah ini kamu pulang aja. Kalau kamu sayang sama anak-anakmu, kamu pulang. Anak-anakmu itu masih butuh kamu loh. Akhirnya Bu Endang ini terbangun. Dia masih sama, dia keluar keringat banyak banget. Jadi dia di mimpinya dia itu kayak nyata banget loh. Kayak dia itu didatengin sama si kakek-kakek tersebut. Dan ternyata ketika si Bu Endang ini terbangun juga kebetulan itu sudah subuh. Udah waktunya sholat subuh. Akhirnya setelah Bu Endang ini bengong beberapa saat, memikirkan semalam yang terjadi dan memikirkan mimpi itu apa maksudnya, dia pun bergegas turun mengambil air wudhu. Dan di sini dia melihat lagi si Handoyo ini sedang menonton TV di ruangan tamu. Dan kali ini dia itu menyapanya. Handoyo itu hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada Ibu Endang. Di sini Bu Endang tambah takut banget. Soalnya Handoyo ini katanya itu pucat banget pada saat itu. Akhirnya Bu Endang ini pun langsung ke kamar mandi. Dia mengambil air wudhu. Dan ketika ia keluar dari kamar mandi, sudah tidak ada lagi, sudah tidak dijumpai lagi Handoyo. Jadi makin bingung Bu Endang. Akhirnya Bu Endang pun lanjut nih, naik ke kamarnya. Dia langsung sholat. Dan ketika ia keluar lagi nih, mau siap-siap, mau beres-beres rumah dan lain sebagainya, ternyata Pak Sinar sudah duduk di ruang tamu lantai 2. Pak Sinar itu bercerita bahwasanya dia itu mimpi lagi. Dan kali ini mimpinya itu sama dengan mimpinya Bu Endang tentang kakek-kakek tua itu yang mengatakan bahwa dia itu tidak berhasil menyelamatkan temannya, sudah telat, sudah terlambat. Nah di sini Bu Halimah ini nggak mau nih. Pagi-paginya dia itu udah banyak banget pikiran, mikirin yang gak jelas gitu. Akhirnya dia menyarankan untuk Pak Sinar, udah Pak ambil air wudhu, sholat aja udahlah. Ini masih pagi kok. Kita harus semangat nih kerja nih. Akhirnya setelah itu mereka berdua pun turun bersama nih. Nah di sini nih, mereka kembali lagi dikagetkan dengan kehadiran Handoyo berada di ruang tamu sedang menonton TV. Dan kali ini itu berbeda. Handoyo ini menggunakan pakaian serba putih. Dan memang Handoyo ini itu memberikan senyum kepada mereka. Jadi mereka berdua ini tidak menyapa Handoyo pada saat itu. Benar-benar nggak menyapa tuh. Dan tiba-tiba saja hanya Handoyo ini seperti tahu ada kedatangan kedua temannya ini nih. Terusan Handoyo ini tuh menoleh. Dan Handoyo ini senyum kepada si Bu Endang dan Pak Sinar. Tetapi mereka berdua kayak udah apa sih, mungkin ini halusinasi. Mungkin Pak Sinar ini merasakan bahwa dirinya ini berhalusinasi. Seperti itu pun dengan Bu Endang. Mungkin dia hanya merasakan, wah aku berhalusinasi. Padahal ternyata mereka berdua ini sama-sama melihat. Ya tetapi karena itu mereka pikir mereka itu berhalusinasi. Akhirnya mereka berdua, wah cuek udah. Bu Halimah ini pun langsung pergi ke dapur. Dan si Pak Sinar ini mengambil air wudhu dan kembali ke atas untuk sholat. Dan pada jam 7 pagi, si Pak Sinar ini sudah bersih-bersih taman nih. Karena dia kan sebagai tukang kebun nih, udah bersih-bersih taman, udah nyiramin semua tumbuhan yang berada di situ. Dia itu dipanggil sama bosnya, sama Pak Muji. Pak, tolong itu Pak, panggilin si Handoyo. Udah siang kok, belum turun sih. Apa dia masih tidur? Oh iya Pak, sebentar Pak. Akhirnya Pak Sinar ini pun naik ke lantai 2 menuju ke kamarnya si Handoyo. Dan tidak lama setelah Pak Sinar ini memasuki kamar si Handoyo, itu terdengar suara teriakan dari Pak Sinar. Di sini mengagetkan sih Ibu Endang. Bu Endang ini lagi masak nih. Dia juga dengar keras banget suara teriakan dari si Pak Sinar ini. Lalu Bu Endang ini pun langsung naik ke atas ke lantai 2. Dan ternyata ketika dia sudah sampai di kamarnya si Handoyo, ternyata didapati Handoyo ini sudah meninggal dunia.
Dan di sini anehnya lagi pada malam hari si Handoyo ini menggunakan sweater berwarna biru dan dengan celana pendek berwarna hitam. Tetapi pada pagi hari itu ketika mereka menjumpai si Handoyo ini sudah meninggal, dia itu menggunakan pakaian yang serba putih seperti yang dilihat mereka berdua pada saat mereka berdua itu turun ke bawah di pagi-pagi hari pada saat subuh. Dan akhirnya setelah itu pun rame nih, banyak warga komplek yang ada di depan rumah si Pak Muji. Mereka pun ini seperti nggak ada yang masuk gitu loh. Jadi mereka cuma ada di depan pintu gerbang. Di sini yang keluar itu hanya Pak Sinar dan Bu Endang. Mereka itu menemui tetangga kompleknya Pak Muji atau bosnya. Dia pun menceritakan bahwasannya supirnya dari Pak Handoyo ini itu meninggal dunia. Setelah jenazah itu diurus, jenazahnya si Handoyo, akhirnya bosnya mereka atau Pak Muji ini menelpon ambulan untuk mengantarkan jenazahnya si Handoyo menuju kampung halamannya. Dan pada hari itu juga akhirnya si Bu Endang dan Pak Sinar ini pun langsung berpamitan untuk keluar atau untuk berhenti bekerja di rumah tersebut. Tetapi mereka berdua ini keluarnya baik-baik, jadi mereka itu juga nggak ngomong bahwasanya mereka ini tahu si majikannya atau Pak Muji ini bersama istrinya itu berkelakuan aneh atau apa. Tetapi menurut si Pak Sinar ini bener banget nih. Jadi si namanya Handoyo ini itu dijadiin tumbal pesugihan sama majikannya. Dan hal itu juga diperkuat lagi sama si Bu Endang, karena Bu Endang ini pernah diceritain oleh tetangga kompleknya mengenai bahwasanya pembantunya Pak Muji ini 3 tahun terakhir ini meninggal dunia semuanya, dan itu yang meninggal itu pria, dan itu pria yang masih bujangan. Dan di sini Bu Endang pun akhirnya merasakan kayak trauma, dia itu takut banget. Dan akhirnya masalah itu pun hanya disimpan oleh mereka berdua antara si Bu Endang dan Pak Sinar. Dan hingga pada saat ini Bu Endang ini udah tua banget sekarang dengan Pak Sinar gitu. Jadi mungkin ini pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan oleh mereka berdua, Pak Sinar dan Bu Endang. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman semua, buat saudara-saudaraku semua, buat subscriber Sudut Malam semuanya yang sudah menonton, mendengarkan cerita dan video ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe harus subscribe, dan yang belum komen nama dan asalnya dari mana silahkan di komen biar saya kenal. Dan tentunya buat kalian semua, saudara-saudara semua yang mempunyai cerita pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan ingin diceritakan oleh saya, Doni Free, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini. Ini adalah nomor pribadi saya. Silahkan kalian save, kalian boleh WA saya biar kita menambah saudara. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.